hampir rata-rata kawan-kawan sudah terima untuk gaji baru ini. Dan sampai detik ini karena kami di wilayah Banten sesuai administrasi kami dari anggota-anggota kami yang mereka sudah menerima upah itu di bulan ini, mereka tidak ada komplain sama sekali karena memang sesuai dengan apa yang menjadi keputusan daripada Gubernur Banten mengenai masalah UMK dan UMK. Besarannya adalah 6 juta rupiah. Dari mana 6 juta rupiah? Itulah perhitungan kami dengan minta pendapat dan survei kami kepada buruh-buruh yang memang bekerja di pabrik-pabrik, mereka yang masih mengontrak ataupun yang sudah bertempat tinggal sendiri, mereka yang sudah punya anak ataupun belum. Besarannya di kisaran 6 juta sekian-sekian, kita bulatkan menjadi 6 juta. Ternyata korelasinya adalah dengan apa yang dikeluarkan oleh kementerian bahwa kebutuhan hidup layak semestinya adalah 5.800.000. It's okay, nggak masalah kita ketika memang itu mendekati angka yang kita survei juga. Nah, ternyata jauh panggang dari api, UMP DKI Jakarta naik justru jauh dari kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, ya kita menyampaikan kepada Pak Pramono Anung bahwa kita masih kurang kenaikan seperti itu, bukan terkait dengan kita bersaing dengan wilayah penyangga, tetapi ini adalah real kebutuhan buruh untuk hidup di DKI Jakarta. Mungkin kalau untuk yang sendiri masih mending, tapi kalau untuk yang berkeluarga itu jauh dari kata cukup gitu. Kalau Mbak sendiri berarti sudah berkeluarga ya? Ya, sudah. Tapi kalau untuk berkeluarga itu nggak cukup ya. Apalagi untuk hidup anak gitu-gitu ya. Untuk apalagi kan sekarang nitip anak juga bayarnya mahal gitu loh. Tapi udah berubah gaji yang diterima dari bulan ini. Nanti tanggal 1 bulan besok Pak. Kenaikannya berapa sih Mbak? Maunya kita kan sesuai dengan keputusan presiden gitu ya, 0,9 dari apa. Tapi kalau gubernurnya karena tidak sesuai gitu, makanya kita demo terus gitu. DKI Jakarta punya tradisi adalah berdialog. Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja berdialog dengan pimpinan-pimpinan federasi yang ada di DKI Jakarta untuk merencanakan, mendesain kira-kira kenaikan besok itu berapa kisarannya yang pantas dan bisa diterima. Nah, sekarang ini hilang budaya itu, hilang tradisi itu, makanya kita katakan seolah-olah Dinas Tenaga Kerja ini arogan dengan menetapkan dengan persepsi mereka sendiri. Kalau untuk upah normatif untuk pekerja lajang dengan UMSK sektor 1,7% dengan UMK yang baru, untuk bujangan saya rasa mereka masih tercover, sangat tercover. Nah, kalau untuk yang K1, K2, K3 mungkin itu juga akan sedikit membantu. Paling tidak mereka untuk cukup juga tenaga. Kalau yang untuk berkeluarga kan tadi kan yang bujang tuh dirasa cukup, karena kalau untuk yang udah berkeluarga dirasa cukup. Ya, tidak mau mas sebenarnya kalau dikatakan cukup juga tidak. Tapi kan dengan kondisi anak satu atau anak-anak itu tentu kebutuhan ekonomi juga pasti akan bertambah berkali-kali lipat. Tapi paling tidak mereka dengan meminimalisir pengeluaran untuk bagaimana berhemat itu pasti akan dikedepankan. Harapannya sih pertama gubernur merubah SK-nya, bagaimanapun kan kehidupan Jakarta itu biayanya mahal, bayar kontrakan mahal, biaya mahal. Yang kedua, kenapa sih gubernur tidak memberikan atau tidak mengeluarkan SK itu sesuai dengan kehidupan layak? Karena kita butuh hidup layak gitu loh. Sekarang jangan buat nabung dengan anak ya, buat sendiri aja untuk sekarang aja nggak. Kita berharap untuk kawan-kawan Pakrin yang ada di Surabaya, Sidoarjo itu segera selesai mengenai masalah tenaga kerja yang di sana, karena dengan adanya dihambatnya mengenai masalah keuangan di sana. Untuk kawan-kawan Jabar dan DKI, segera gubernur merevisi terhadap kaitan mengenai masalah UMP dan UMSP dan UMK dan UMSK. UMSK terutama Jawa Barat adalah UMSK-nya. Kalau untuk DKI adalah UMSP-nya dan UMSP-nya, UMP dan UMSP-nya.